Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua, sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang sudah saya uraikan tempoh hari, kita mulai masuk pada peralatan ukur ya. Jadi alat-alat kerja dimulai dengan peralatan ukur. Nah, saya sudah menyertakan beberapa bahan, ada 4 atau 5 ya, lupa saya. Ada bahan-bahan dalam bentuk file PDF yang bisa Anda baca sendiri mengenai cara penggunaan meter ukur. Di situ ada jangka sorong dan lain-lain ya. Jadi tolong pelajari. Cuman ada satu yang perlu saya uraikan secara langsung. Ya, setelah Anda mempelajari materi-materi yang saya berikan itu di tulisan-tulisan tersebut, ada yang perlu diketahui yaitu perilaku saat melakukan pengukuran. Ini mohon diperhatikan. Ini ketika nanti Anda praktek bengkel, saya minta perilaku ini dipraktekkan. Ya, makanya ini menjadi penting di catatan tersendiri, maka ini yang saya akan terangkan. Nah, materi lain dibaca saja. Oke ya. Nah, kita akan bahas bagaimana perilaku saat melakukan pengukuran, apa yang boleh dan tak boleh. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pengukuran dan penandaan ya. Jadi mengukur dan menanda. Ya. Jadi kita kan kalau kerja di bengkel itu kan pasti didahului oleh pengukuran ya, diukur, ditanda, nanti perlu dipotong dan sebagainya. Nah, untuk melakukan pengukuran ya, pertama nih harus dilakukan orang yang sama. Ya, harus dilakukan oleh orang yang sama. Tidak boleh lain orang. Tidak boleh ganti-ganti orang. Jadi harus dilakukan oleh orang yang sama untuk suatu tugas pengukuran sebuah proyek. Jadi dalam satu proyek tugas pengukuran harus orang yang sama. Misalkan gini, ketika Anda membuat meja nanti, ya praktek bengkel misalkan membuat meja dari besi. Itu dari mulai awal yang mengukur berapa tinggi kakinya, yang mengukur nanti pelatnya berapa meter kali berapa meter dipotong, harus orang yang sama, tidak boleh ganti-ganti. Nah, maka nanti dalam satu kelompok tentukan siapa yang mengukur, jangan ganti-ganti. Ya, apa alasannya? Karena setiap orang berbeda dalam ketelitian. Ya, nggak sama ya, ketelitian setiap orang nggak sama. Tapi namun kalau ada orang yang nggak teliti tapi tetap dilakukan konsisten, jadi bagus. Ketimbang diganti orang yang teliti, nanti orang nggak teliti, jadi kacau ukurannya. Jadi bagus orang yang sama. Ya, kalau dia kurang teliti, maka kurang telitinya akan konsisten menjadi betul. Ya, itu penekanannya. Jadi harus orang yang sama, tidak boleh ganti-ganti orang. Ini nggak ada cerita nih, harus. Oke ya. Ini nanti dipraktekkan dalam waktu kalian praktek bengkel. Jadi tugas mengukur harus orang yang sama. Yang kedua, harus menggunakan meter yang sama untuk sebuah proyek. Jadi kayak tadi bikin bikin meja misalkan, meternya tidak boleh ganti-ganti. Kalau kalian ada 5 kelompok misalkan, berarti lima-limanya ditandai. Mana yang meter punya kelompok satu, mana meter kelompok dua, dan seterusnya. Tidak boleh ganti-ganti. Apa alasannya? Karena ketelitian setiap meter tidak ada yang persis sama. Ingat ya. Ya. Tidak ada 2 meteran yang persis sama. Kalau nggak percaya, coba kalian teliti baik-baik. Ambil 2 meter, coba. Mungkin di satu meter pertama masih sama dia. Begitu 1-2 meter dan mungkin mulai beda 1 mili. Di meter ketiga ada beda 2 mili. Nah, itu alasannya. Jadi tidak boleh ganti-ganti meter. Harus meter yang sama. Dinamai, ini punya kelompok satu, punya kelompok dua, dan seterusnya. Ya, ingat ya, tidak boleh ganti-ganti meter, harus meter yang sama. Makanya orang kalau bikin terali, coba perhatikan orang bikin terali. Pernah nggak kalian lihat orang bikin terali? Pasti meter nggak ganti-ganti, itu aja meternya. Itu meter saat dia mengukur, dan itu juga meter dipakai ketika dia memotong. Tanyalah sama tukang terali. Karena kalau ganti meter nggak sama lagi. Nah, kalau orang buat terali itu perbedaan 1 mm sudah pengaruh itu. Ya, ingat ya. Terus yang ketiga, pilih meter yang dengan merek yang terpercaya atau akurat. Jadi sedapat mungkin pilihlah meter yang bagus, yang bermutu, yang akurat. Nandai gampang sebetulnya. Kan kelihatan ya kalau meter itu wujudnya yang
bermutu itu nampak, tidak kasar, tulisannya halus, tegas ya. Kelihatan loh. Itu bisa ditandai dengan cepat tuh, meter yang bagus dengan meter yang jelek, yang tak bermutu. Kalau tulisannya pecah-pecah, bisa dipastikan itu tidak bagus ya. Jadi pilih meter yang akurat. Nah, ini penting karena ini alat bantu kita. Oke, yang keempat, pastikan Anda sudah paham dengan tata cara penggunaan meter yang dipakai. Ingat ya, setiap meter itu beda cara makainya. Kalian tahu kan meter yang dipakai oleh tukang itu, yang panjang ada 10, 15, yang ada centolannya itu ada tata caranya. Nah, kebetulan di sini di tulisan itu ada saya lampirkan tuh tulisannya. Bagaimana apa dan bagaimana meter itu sesungguhnya. Ya. Jadi itu ada tata cara khusus. Apa fungsi lubangnya situ, apa fungsi pengganjal yang berigi situ. Ada maksudnya pelajari dulu tata cara penggunaan meternya. Supaya apa? Supaya didapat hasil yang teliti. Jadi jangan sembarang pakai ya. Ini banyak kita nih sembarang pakai. Bal apa-apa yang ada di desain meter itu sudah ada maksudnya. Ngapa dibikin bengkok, ngapa ada lubang, itu ada maksudnya. Tolong dipelajari. Jadi pastikan Anda sudah paham dengan tata cara penggunaan meter yang dipakai. Tiap meter beda-beda, ya. Kemudian yang kelima, benda yang akan diukur harus datar. Ya, harus datar, tidak boleh melengkung. Nah, ini saya kasih ilustrasi ya. Nah, nih. Benda yang diukur harus lurus, datar, searah pengukuran. Contoh. Wah, ini Anda mengukur dari sini ke sini misalkan. Ya, nah, ini benar. Tapi ini salah, nggak boleh gini. Ini kalau Anda ukur, ini nggak teliti hasilnya. Jadi pastikanlah benda itu lurus. Nah, gimana cara memastikannya? Gampang aja, pakai mata kalian. Pandang dari sini sudutnya, nampakkan ujungnya, kan bisa kelihatan tuh lurus apa enggaknya tuh. Ya, jadi jangan main-main ukur aja. Pastikan dulu bendanya tidak melengkung, ini salah. Anda ngukur sini 10 cm, nggak 10 cm itu. Ini kalau diluruskan beda ukurannya. Ya, apalagi kalau kita benda-benda yang kecil-kecil ukurannya. Kalau benda-benda yang 20 cm, 30 cm itu 1 mili itu pengaruh. Kecuali kalau Anda buat gedung 1 mili nggak masalah bedanya. Tapi kalau Anda buat benda-benda kecil-kecil yang 10 cm, 20 cm, 1 milimeter itu pengaruh. Ya, makanya waktu mengukur pastikan bendanya datar alias lurus searah dengan pengukuran. Jadi kalau mengukur ke sana, kesananya harus lurus. Dikeker dari sini, mata lihat sini, pandang jauh, oh lurus, nah, baru ukur. Ini nggak boleh ya, ini salah. Oke, kita kembali. Yang kelima tadi ya, jadi benda yang diukur harus datar, tidak boleh melengkung. Yang keenam, gunakan penitik ya, atau pensil kayak pena, boleh, yang bermata halus dan tegas. Halus dan tegas, bukan yang tebal. Kalau tebal kita pusing nanti. Ini mana tengahnya ini. Jadi harus halus. Tapi tegas. Ngapa tegas? Supaya kelihatan. Supaya nggak gampang terhapus. Kan gitu ya. Jadi matanya harus halus dan tegas. Untuk apa? Untuk menandai. Dan ikuti tata cara penandaan yang benar. Nah, tata cara penandaan yang benar itu udah ada di antara tulisan saya yang saya kasih. Tinggal dibaca saja. Bagaimana cara Anda bikin titik itu, tandanya pakai silang kah atau apa, ada situ semua lengkap ya. Jadi intinya di sini gunakan penitik atau pensil atau pena yang matanya halus dan tegas dan ikuti tata cara penandaan. Oke ya. Kemudian yang ketujuh, pahami aspek-aspek kesalahan paralaks saat mengukur. Ini kesalahan yang lazim yang kita tanpa sadar. Tapi di sini Anda sadari, pahami. Dengan Anda memahami, ini memperkecil risiko kesalahan ukur. Apa itu kesalahan paralak? Nih ilustrasinya. Nih. Ini contoh penggaris, ya. Kalau Anda mandang dari sini, ini salah. Anda mandang dari sini salah nih, karena ini terlihat nanti miring dia. Yang benar posisinya ini, tegak lurus dengan yang mau dititik. Katakan Anda mau titik sini. Pastikan Anda tegak lurus ini. Ini yang benar. Ini salah. Jangan dari samping, harus tegak lurus. Ya. Itu makanya urusan mengukur tidak boleh banyak orang. Tidak boleh dikerubuni. Harus satu orang tugaskan, biarkan yang mengukur. Percayakan sama dia. Ya. Nah,
Si dia tadi yang ukur harus nyadari posisi ini. Nah, jadi yang ukur juga harus tahu diri, jangan pula ngukur begini. Harus begini. Ini yang benar. Ya, ini yang disebut kesalahan peralak. Ya, apalagi kalau penggarisnya tebal. Ya, katakan penggarisnya tebal 3 mm. Nah, garisnya ada di atas. Sementara diukur yang di titik yang di bawah. Perbedaan 3 mm dipandang dari samping. Nah, itu beda nanti hasilnya ketimbang dipandang lurus. Kan gitu kan? Kan meter itu kan tidak setipis kertas kan, tapi tebal dia 3 mili, bahkan ada 5 mm tebalnya. Nah, itu pengaruh nanti. Nah, maka biasakan memandang posisi dari atas, pas tegak lurus dengan yang mau ditandai. Ya. Kalau enggak nanti Anda terlibat dengan kesalahan paralak kayak begini. Oke? Bisa dipahami ya? Kemudian lagi yang ke-8, saat menentukan ukuran harus berorientasi ke ukuran neto, ukuran bersih. Ini orang sering keliru di sini nih, ya. Ingat ya, saat menentukan ukuran harus berorientasi ke ukuran bersih. Maksudnya apa? Saya ambil contoh begini ilustrasinya nih. Nah, ini keceroboh nih. Katakan ini kalian mau mengambil bidang 30 cm ke 30 cm. Ini bidang kedua 10 cm kayak begini. Ini mau diambil nih bidang nih. Ini yang mau diambil, ini mau diambil. Nah, kalian ukurlah 30 cm, 10 cm. Tapi Anda lupa, mata gergaji tebal 3 mm. Lihat nih, tersunat kan? Lebar mata gergaji 3 mm misalkan. Lihat nih. Coba, kalau udah terpotong nih, coba ukur. Apakah 30 cm? Enggak. Tinggal 28,5 mungkin. Ya. Tak cukup 30, tinggal 28,5 cm. Gak cukup 30 karena kalian lupa memperhitungkan tebalnya mata gergaji tadi. Ini pun tak terbaca 10 lagi setelah terpisah nih. Setelah ini terpisah, gak 10, tinggal 8,5. Berkurang 1,5 mm. Ya. Untuk ukuran kecil-kecil ini pengaruh loh. 1,5 mm 30 pengaruh. Kan gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Ingat waktu kalian menandai, ini ukuran bersihnya didapat 30. Kalau gitu lebihkan. Lebihkan 3 mili misalkan kalau lebar mata gergajinya 3 mili untuk tebal mata gergaji. Ukur dulu, berapa lebar mata gergaji? Diukur dulu. Ya, tanyakan, ini mau pakai gergaji mana nih? Ini, coba ukur. Sehingga nanti ketika dipotong, hasilnya bersih dapat 30 cm. Ini pun bersih 10 cm. Paham ya? Jangan sampai terulang kesalahan kayak begini. Ini contoh yang salah, ceroboh. Oke ya? Nah, jadi pada ilustrasi di atas, ukuran bidang 1 dan 2 yang diperoleh sudah tidak sesuai lagi dari yang seharusnya, alias berkurang akibat ceroboh saat membuat ukuran, ya, tidak berorientasi pada ukuran yang bersih. Oke. Nah, yang ke-9. Apabila ada ragu, misalnya adalah keraguan misalkan ini nanti tepat apa enggak. Nah, maka lakukanlah langkah berikut. Lebih baik terlebih daripada kurang. Kalau terlebih masih bisa diasah, masih bisa dipotong ulang supaya pas. Tapi kalau udah kurang gimana cara mengembalikannya? Ya. Jadi kalau kalian ragu, udah mending lebihkan. Lebihkan dikit. Terlebih itu jauh lebih baik daripada kurang. Oke ya. Inilah ke-9 perilaku yang kadang-kadang kita lalai dalam mengukur. Kalau ini dipatuhi ke-9 item ini, maka akan dapatkan pengukuran yang teliti dan sempurna. Nah, saya minta ketika kalian praktikum nanti terapkan ke-9 langkah ini, ya. Karena ini abang-abang kalian dulu banyak mengabaikan ini. Ingat, yang pertama harus orang yang sama, harus meter yang sama, meternya harus akurat. Sudah paham tata cara menggunakan meter tersebut, benda yang diukur harus datar bidang, tak boleh bengkok-bengkok, tak boleh melengkung. Gunakan penitik yang halus dan tegas, mata pensil atau mata penitiknya. Pahami aspek kesalahan paralak, ya, orientasi ke ukuran bersih, ukuran yang bersih tadi, dan lebih baik terlebih daripada kurang. Kalau ini kalian amalkan, maka kerjaan kalian menjadi sempurna. Oke, saya rasa itu bahan saya yang saya presentasikan. Selebihnya Anda bisa baca sendiri. Nah, kalau tidak paham tolong diskusikan di grup
forum diskusi yang Anda sebentuk. Jangan sampai grup tuh diam-diam aja. Diskusikan nih masalah ini dan masalah yang lain yang Anda baca yang kurang paham. Oke, sampai di sini saja. Saya ucapkan semoga Anda bisa memahaminya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.